Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tita Sulastri S. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG tahun 2022. Di sini saya akan menampilkan hasil peer teaching saya pada pembelajaran fisika untuk materi hukum Pascal dengan model pembelajaran PJPL pada pertemuan pertama. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Mari Ibu absen dulu ya hari ini ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Joko hadir tidak, Joko? Biasanya nggak masuk dia. Masih nggak masuk, Bu Joko, Bu. Oh, kenapa? Katanya ada yang tahu. Males mungkin, Bu, seperti biasa, Bu. Mary, Bu, sakit tadi, Bu. Oh iya, sakit. Oke, berarti ya, baik. Sudah Ibu absen, jadi sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan, Galuh, pimpin doa. Ya, baiklah teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita, agama Islam, tapi doanya dalam hati saja. Berdoa, dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Galuh. Nah, biar kita tambah semangat, seperti biasa, kita harus mainkan yel-yel kita di kelas. Ya, siap? Masih ingat? Siap. Ibu ulangi dulu ya. Nanti fisika asik punya siapa? Kita. Fisika asik punya siapa? SMK. Fisika memang asik. Ya memang ya begitu. Fisika asik buat siapa? Indonesia. Oke? Oke, Bu. Biar semangat. 1, 2, 3. Fisika asik punya siapa? Kita. Fisika asik punya siapa? Kita. SMK. Asik punya siapa? SMK. Fisika memang asik. Ya memang ya begitu. Fisika asik buat siapa? Indonesia. Sip. Kita harus terus berjuang. Ya. Demi siapa? Indonesia. Gimana caranya? Belajar yang rajin. Itu. Nah, setelah kita mulai semangat, terbakar nih, kita harus makin terbakar untuk masuk ke materi pelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Ibu pengen tanya dulu. Masih ada yang ingat materi minggu lalu? Ya, betul. Elastisitas, Bu. Materi minggu lalu itu kita udah jelasin tuh masalah tekanan hidrostatis. Ya, Iya, Bu. Galuh ya? Iya, benar, Bu. Ya, Bu. Nah, kemarin kan kita udah bahas nih, mengapa bendungan itu bagian bawahnya itu harus dibuat lebih tebal. Ada yang masih ingat kenapa? Coba angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, Nesa, coba jelaskan. Karena tekanan bagian bawah besar mungkin, Bu, biar nggak jebol, Bu. Ya, ada yang lain? Apa sama? Sama, Bu. Sama. Oke, jadi bendungan dibuat besar itu dia menerapkan konsep yang tentang apa? Tekanan Hidrostatis. Hidrostatis, karena semakin dalam itu tekanannya akan semakin Besar. besar. Oke. Nah, itu materi minggu lalu. Sekarang juga kita akan belajar mengenai konsep-konsep dari fluidostatis tentang tekanan juga. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai hukum Pascal. Jadi nanti setelah kita mempelajari hukum Pascal, kita bisa tahu nih, apa sih manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti kalian itu akan mulai terbuka. Kira-kira nanti setelah lulus nanti, kalian mau
Oh Bu, saya nanti mau jadi insinyur. Oh Bu, saya nanti jadi mau pengusaha. Pengusaha di bidang apa? Nanti misalnya penerapan dari hukum Pascal tersebut. Oke, kalau seperti itu, mari kita duduk berkelompok seperti kelompok minggu lalu yang sudah Ibu bagikan, yang 5 orang itu. Silahkan mulai berkelompok masing-masing. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, coba Ibu kan sudah share tuh tampilan Padlet-nya. Sudah dibuka? Sudah dibuka belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, mari kita tonton video yang ada di Padlet tersebut. Yuk, kita tonton bersama-sama. Wow, akhirnya aku tahu bagaimana mesin pengangkat mobil bisa mengangkat mobil. Padahal gaya yang diberikan tidak terlalu besar. Mesin pengangkat mobil terdiri dari 2 tabung berhubungan dengan diameter berbeda yang diisi cairan. Gaya tekan pada pengisap pertama digantikan oleh udara. Ketika alat ini dioperasikan, udara bertekanan tinggi dialirkan ke reservoir. Tekanan tersebut diteruskan oleh zat cair ke penghisap kedua, sehingga diperoleh gaya angkat yang sangat besar yang dapat mengangkat mobil bahkan sampai ketinggian 1,5 meter. Sampai jumpa. Nah, itu untuk video pertama. Simpen dulu nih. Apa yang tadi disampaikan di dalam video tersebut. Coba kita tonton lagi yang kedua. Dari hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe pembelajaran. Pascal adalah salah satu hukum fisika yang berlaku di dalam fluida statis. Nah, sebentar. Kalian perlu tahu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Contohnya adalah zat cair atau zat gas. Nah, hukum Pascal dirumuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Untuk lebih jelasnya, yuk simak skema percobaan hukum Pascal berikut ini. Skema ini menunjukkan bahwa adanya benda seberat W menyebabkan tekanan di piston bawahnya di bagian sebelah kanan. Tekanan pada piston sebelah kanan tersebut akan diteruskan oleh fluida ke segala arah. Tentunya, salah satu dari dinding piston yang di sebelah kiri itu akan menerima tekanan yang sama dengan piston yang sebelah kanan. Kita perlu tahu dulu rumusan hukum Pascal. Untuk mengetahui lebih dalam tentang hukum Pascal, kita perlu mengetahui formulasinya. Kenapa? Pipa yang digunakan untuk mengangkat mobil itu lebih besar daripada piston kendalinya atau pipa kendalinya. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan di piston sebelah kiri sama dengan piston sebelah kanan. Secara matematis, dirumuskan bahwa P1 sama dengan P2. Pada pembahasan tekanan, kita sudah tahu bahwa tekanan itu dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Jika dirumuskan tekanan dan disubstitusikan, maka P1 sama dengan P2, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Pada rumus di atas, A adalah luas penampang piston yang bisa dianggap sebagai lingkaran misalnya. Dengan demikian, secara lebih sederhana kita juga bisa tahu P itu sama dengan F per A, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dan bisa diturunkan rumusnya sebagai berikut. Kita tahu bahwa P itu adalah P. Oke. Sudah ya, kita nontonnya sudah paham ya mengenai tampilan dari kedua video tersebut. Nah, Sudah, Bu. coba
Sekarang, siapa yang bisa menjelaskan kembali mengapa mesin hidrolik itu bisa mengangkat mobil yang tadi? Coba. Siapa yang bisa? Mengapa? Jelaskan kembali, prinsip kerjanya seperti apa? Siapa? Ayo cepat. Menerapkan hukum konsep apa? Menerapkan hukum Pascal, Bu. Pascal, Bu. Oke, Karena menerapkan hukum. tekanan yang, walaupun kita beri tekanan yang kecil, tekanan itu akan diteruskan ke segala arah sama besar, Bu. Oke, baik Nesa. Good job. Oke, nah dari situ mari kita membuat proyek sederhana dalam memanfaatkan hukum Pascal. Kita akan membuat kran hidrolik sederhana. Baik, nah silahkan LKPD yang sudah Ibu berikan tadi dibuka. Sudah? Oke, nanti di situ di LKPD-nya silahkan kamu isi sesuai dengan petunjuk. Nanti tuliskan nama anggotanya. Terus nanti diisi di sini dasar tema proyeknya seperti apa, rancangannya seperti apa, alat-alat bahannya apa, langkah kerjanya apa saja yang akan kalian lakukan, lalu penyusunan rencana kerja dan lain-lain. Nah, karena proses pembuatan kran hidrolik ini akan membutuhkan waktu yang lama, jadi hari ini kita hanya akan merancang, kalian mendesain mau seperti apa kran hidrolik yang akan kalian buat. Silahkan kalian bisa cari sumber-sumber bagaimana cara membuat kran hidrolik sederhana dan mendesain sedemikian rupa sesuai dengan kreativitas yang kalian punya di LKPD yang sudah Ibu sediakan. Nanti kalian silahkan gambar rancangannya di situ serta jadwalkan. Ada tadi kan kolom penjadwalan kita di situ di LKPD, silahkan dijadwalkan sampai proyeknya selesai. Proyek ini selesai itu di minggu depan kita akan ketemu lagi untuk pengujian hasil proyek atau finishing dari kran hidrolik tersebut. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Bu. Oke, kalau sudah cukup jelas, silahkan kalian mulai bekerja sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu berikan. Boleh di situ sebagus mungkin, sekreatif kalian untuk membuat kran hidrolik sederhana. Ya, silahkan untuk mulai bekerja. Ya, gimana kelompoknya Erni sudah mulai menyusun rencana kerjanya? Sudah, Bu. Sudah. Lagi diskusi. Ya, yuk. Nanti tulis ya tanggal waktunya ya. Nanti kamu di rumah misalnya mau ngerjainnya hari apa supaya nanti teman-temannya juga tahu kapan mereka bisa meluangkan waktu bersama-sama untuk buat proyeknya. Iya, Bu. Siap. Ya. Bagaimana Yeni? Sudah? Sedang dikerjakan, Bu. Ada yang ditanyakan dulu semuanya? Ibu, deadline pengumpulan tugasnya kapan, Bu ya? Supaya kita bisa buat jadwalnya ini. Ya, pengumpulan tugasnya berarti pada saat pertemuan selanjutnya minggu depan ya. Jadi Berarti nanti tanggal kalian 26 Agustus, Bu ya, minggu depan. ya, betul. Jadi nanti selama jeda waktu itu kalian bisa mengerjakannya di rumah. Jadi nah yang di rumah itu silakan kamu jadwalkan mau tanggal berapa proses-prosesnya seperti itu ya. Ya, Ibu. Oke. Sudah semua ya buat rancangannya ya. Oke, kalau sudah buat semua, siapa yang mau menampilkan hasil kerjanya dulu yang sementara ini? Coba. Hasil rancangannya atau jadwalnya boleh disebutkan saja. Kelompok siapa?
Kelompok kami, Bu, dengan Bu Galuh tadi kami diskusinya. Oh ya, Iya, silahkan. Bu. Siapa yang mau presentasinya siapa? Saya boleh, Bu. Boleh. Silahkan Galuh. Tepuk Pakai tangan dulu buat Galuh. pakai share screen atau enggak usah, Bu? Sebutin aja, Bu, ya. Boleh. Oke. Rencananya deadline pengumpulan tugas tanggal 26 Agustus kan, Bu, pas saat Iya. pembelajaran selanjutnya. Kami besok akan membeli alat dan bahan untuk membuat proyeknya, Bu, tanggal 20 Agustus. Kemudian nanti kami akan melakukan pelaporan kemajuan pekerjaan proyek, Bu, tanggal 20 sampai 25 Agustus. Sehari sebelum hari H, kami tetap melaporkan kepada Ibu. Kemudian kami akan membuat proyeknya di tanggal 21 Agustus, Bu, di hari Minggu. Kebetulan karena libur kan, jadi kami bisa bekerja dari pagi, Bu, untuk membuat proyek. Kemudian pembuatan laporannya kami akan mengerjakan setelah hari pengerjaan, tanggal 22 dan tanggal 23. Nanti tanggal 26 akan dilakukan pengumpulan dan presentasi tugas kami, Bu, pengerjaan proyek. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Setelah menampilkan hasil rancangan dari Galuh, coba teman-temannya ada yang memberikan saran mengenai desain atau rancangan dari kren hidroliknya? Udah bagus, Bu. Udah bagus Semoga Ya, mungkin saran dari Ibu hanya mengenai rancangannya, silahkan untuk nanti warnanya agar lebih bervariasi lagi ya, supaya nanti terlihat lebih, kalau bahasa anak sekarang kan eye catching, jadi nanti kalian juga puas kalau dipasang di rumah, tidak bosan ya. Ya, Jadi Bu. silahkan ya untuk berkreasi lagi. Masih boleh untuk, misalnya Bu, saya pengennya desainnya boleh dirubah Bu pas ada di rumah karena saya menemukan lagi yang lebih bagus. Boleh, silahkan. Tidak ada batasan untuk pembuatan kren hidrolik ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Iya, Bu Wahida. Iya, Wahida gimana? Berarti kalau nanti ada yang sama dengan kelompok lain, boleh nggak, Bu? Sama. Ya pasti sama semuanya karena buatnya kren hidrolik ya. Tapi mungkin nanti segi warnanya berbeda. Mungkin kalau di Wahida nanti yang mau diambilnya mobil-mobilannya warna merah. Atau yang lain misalnya maunya box. Kan beda-beda ya. Nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa mengeksplor diri kalian masing-masing. Oke, ada lagi? Sudah? Sebelum itu silahkan untuk Galuh tutup dulu presentasinya. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas saran dan masukannya, Bu. Insya Allah nanti akan kami gunakan untuk perbaikan ya, Bu Vanessa. Ya, Vanessa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Luar biasa untuk kelompoknya Galuh sudah aktif sekali karena mau tampil pertama. Kita itu harus mau tampil pertama supaya kita lebih baik semangat dan percaya dirinya lebih tinggi ya. Yang lainnya silahkan yang mau kelompok 2. Oke, terima kasih. Dan seterusnya. Nah, jadi semuanya sudah tampil presentasi hari ini mengenai desain dan rancangannya. Tadi ada pertanyaan, Bu, boleh nggak sama? Boleh, tetapi kan masih bisa untuk dikreasikan, misalnya dari segi warna, atau misalnya di pinggir-pinggirnya mau kalian kreasikan seperti apa, boleh saja. Ya, nah, untuk tadi seperti Ibu bilang, nanti ketika kalian untuk pada saat pengerjaan di rumah atau di luar sekolah, silahkan kalian videokan semua kegiatan yang sudah kalian lakukan dari mulai misalnya boleh nggak Bu dari pembelian bahan atau alat? Boleh. Tetapi ingat, durasi waktunya nanti silahkan kalian buat sedemikian rupa itu hanya 3 menit saja. Kenapa? Supaya nanti itu tidak terlalu berat dan melatih juga kreativitas kalian. Karena Ibu dengar kalian kelas ini tuh sangat cerdas-cerdas untuk mengedit video, ya kan? Oke. Nah, nanti jangan lupa sekali lagi untuk direkam semua kegiatannya dari awal sampai akhir dari mulai pengerjaan yang di luar sekolah tersebut. Nah, oke.
Mungkin sebelum itu ada mau yang menyampaikan kendalanya barusan pada saat membuat rancangan? Ini Bu, kami belum ketemu nih Bu, ininya apa namanya literaturnya Bu. Baca-baca buku di sini cuma dikit Bu. Oh iya, Panes. Nah, silahkan kamu bisa tadi akses Padlet yang tadi ya. Di situ ada literatur-literatur mengenai hukum Paskal. Di situ bisa kalian akses. Iya Bu. Oke, boleh searching sebanyak mungkin. Nanti kalian langsung cari hukum Paskal, kren hidrolik, nanti pada keluar semua di internet ya. Jangan putus asa, semangat. Sekarang zamannya udah canggih. Cari terus. Oke? Ada lagi? Sudah? Kalau Bu, sudah, gimana kalau produknya gagal, Bu? produknya gagal. Nah, Mary, segala sesuatu itu tidak ada yang gagal. Tapi apa ya, belum sempurna. Jadi, kalau belum perang, jangan dulu nyerah. Tingkatkan atau pasang di otak kalian itu semua yang kita kerjakan itu pasti berhasil. Supaya apa? Supaya kita terus terpacu untuk lebih baik. Ya, Mary ya, jangan patah semangat. Ya, Bu, makasih. Semangat terus untuk membuat kren hidrolik ini. Tidak ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi, sekali lagi, jangan lupa minggu depan itu kalian mengumpulkan hasil dari pengerjaan kalian berupa kren hidrolik, finishing nanti, plus laporannya, karena minggu depan itu kalian akan mempresentasikan hasilnya, serta kita uji coba bersama-sama. Berhasil atau tidak dalam pengujiannya. Oke? Oke, kalau begitu terima kasih banyak untuk hari ini, sudah semangat sekali. Semoga minggu depan kalian diberikan kesehatan dan bisa kembali lagi bertemu dengan Ibu di kelas yang sama, di kelas luar biasa ini. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menampilkan proyek yang telah kami buat, Menguji, Bu. Menguji hasil. Pinter, masih ingat berarti kalau kayak gitu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Tita.